Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Firman Tuhan pada kita pagi hari ini dengan judul Menjadi Saksi Kristus. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari Paulus yang menceritakan pengalaman pertobatannya sendiri kepada orang-orang yang marah, siap untuk mencabik-cabiknya. Mungkin jika kita berada di posisi seperti yang dialami Paulus, pastilah kita akan berusaha keluar dari sana secepat mungkin. Tetapi Paulus menyadari ini sebagai kesempatannya, dan ia ingin menjadi alat untuk menjangkau kerumunan yang keras kepala ini. Jadi ia mengambil kesempatan yang dia miliki, berharap Tuhan akan memberinya kekuatan dalam bersaksi. Dan dia menceritakan tentang pertobatannya sendiri dan secara khusus peran yang dimainkan Ananias. Perhatikanlah, setiap kesempatan dapat digunakan untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, bahkan mereka yang keras kepala sekalipun. Saat dia terpilih menjadi rasul dan Ananias menyampaikan amanat kepadanya, Paulus dipilih untuk mengetahui kehendak Tuhan. Apa yang harus Paulus pelajari adalah bahwa kehendak Allah adalah hubungan dengan anaknya. Ketika Paulus mengerti itu, dia memiliki semua kekuatan yang dia butuhkan untuk melakukan apapun yang Tuhan minta untuk dia lakukan. Alkitab menjelaskan bahwa kehendak Tuhan adalah sebuah hubungan. Adalah sikap pengharapan kita bahwa Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita akan bekerja melalui kita. Ketika kita mengharapkan Dia melakukan itu, kita berada dalam kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Lakukanlah apapun yang kita suka, karena itu akan menjadi kehendak Tuhan. Kecuali Roh Kudus di dalam diri kita menunjukkan sebaliknya. Menurut firman-Nya, itulah yang Paulus pelajari. Kuasa yang melaluinya seorang Kristen menjalani hidupnya. Paulus melihat ke belakang dan berkata, "Inilah yang menjadikan aku seorang rasul. Aku telah melihat Yesus Kristus berkali-kali. Dia telah menampakkan diri kepadaku dan berbicara kepadaku. Dia memberitahu aku secara langsung dan pribadi hal-hal yang dipelajari oleh para rasul lain ketika mereka bersamanya sebagai murid. Begitulah cara aku mengenal mereka, dimotivasi oleh kasih Yesus Kristus dan kesadaran akan keagungan pribadinya." Paulus terus maju tanpa henti ke wilayah yang jauh melakukan pelayanan kerasulannya. Paulus mendengar suara dari mulut Tuhan. Apa pesannya untuk menyatakan apa yang Yesus Kristus telah katakan kepadanya? Itu adalah pesan yang sama yang Yesus berikan kepada 12 murid pada hari-hari kedagingannya. Begitulah cara mereka tahu bahwa Paulus adalah rasul sejati, karena dia tahu apa yang mereka ketahui. Itu merupakan pesan yang sama yang Tuhan miliki untuk kita semua hari ini. Kata-kata dari mulutnya yang telah Yesus berikan kepada Rasul Paulus. Menjadi saksi Kristus seharusnya tidak menjadi beban bagi kita, melainkan kita sebagai sebuah panggilan dari Tuhan atas kita. Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, itulah yang seharusnya kita ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah membandingkan kesaksian hidup kita dengan orang lain. Sebab setiap kita memiliki kesaksian hidup yang berbeda, namun ketahuilah bahwa tidak ada kesaksian hidup yang tidak berharga di mata Tuhan.
Setiap kesaksian yang kita ceritakan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Jangan menjadi orang Kristen yang pasif, melainkan jadilah orang Kristen yang aktif untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia. Ini waktunya bagi setiap kita untuk bergerak menjadi saksi Kristus. Percayalah bahwa akan banyak jiwa-jiwa yang terhilang akan diselamatkan ketika kita mau merespon panggilan Tuhan atas hidup kita. Jangan takut ataupun khawatir di dalam melakukan segala hal bagi Kristus. Sebab Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Roma 10 ayat 11. Dan akan melindungi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Menurut Anda, apakah Tuhan menetapkan Anda sebagai saksinya? Apa yang harus Anda saksikan tentang Tuhan kepada orang lain? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolong kami agar mau dan berani menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus memampukan kami melihat setiap kesempatan untuk bersaksi. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.